Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Bapak Ibu hadirin peserta kajian perempuan Diskes PSMI yang semoga selalu dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita bersama, Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu para hadirin yang semoga selalu dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul lagi pada malam hari ini pada acara kajian Reban Diskes PSMI, yang pada malam hari ini tema kajian kita adalah membahas tentang Sirah Nabawiyah, yaitu hikmah pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, yang akan dibawakan oleh Ustadz Happy Andi Bastoni MA MPDI. Tak perlu berlama-lama karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, maka untuk waktu materi 45 menit Ustadz, kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab kepada Ustadz Happy. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para peserta kajian Rebuan BSMI rahimakumullah dimanapun berada, baik yang tergabung di aplikasi Zoom ya, hari ini ada 20 yang sudah gabung, mungkin nanti menyusul sisanya ya. Kemudian bersama dengan keluarganya masing-masing, karena kajian kita ini dilaksanakan secara online sehingga bisa dinikmati dari rumah masing-masing ya. Lintas kota, lintas wilayah ya. Nggak tahu ini lintas negara atau tidak ya. Saya ada beberapa kajian yang juga lintas negara ya, ada yang dari Dubai, ada yang dari Tokyo ya, ada yang dari macam-macam ya, pengajian ibu-ibu. Dan ini hikmah tersendiri dari pandemi ini, di mana sebelumnya kita tidak terfikir melaksanakan kajian secara online seintensif seperti sekarang ya. Tapi pandemi telah memberikan semacam hikmah tersendiri di luar ada kesulitan-kesulitan ya, yang lain yang mungkin kita dapatkan akibat dari wabah ini ya. Baik, para ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah, Dr. Basuki, Dr. Prita, host kita Muhammad Ilham, bersyukur ya, pekan lalu saya sempat absen, tidak bisa hadir karena jam 8 itu lagi persiapan nyebrang dari Sumatera yang menuju ke Pulau Jawa ya. Jadi yang jadwalnya saya pulang Selasa diundur menjadi Rabu. Ya, jadi Rabu malam itu ya saya masih di atas kendaraan dan sangat tidak mungkin untuk ya meneruskan atau melaksanakan kajian. Ya. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita yang barangkali sudah di-share di grup WA ataupun media sosial. Kita akan lanjutkan hari ini pembahasan tentang Zawajun Nabi. Ya, jadi pernikahan Rasulullah SAW dengan berbagai hikmahnya tentu saja kita akan diskusikan juga. Ini adalah sesi
halqah ya, atau sesi terakhir dari pembahasan serial Rasulullah qabla al-bi'tsah, sebelum kenabian. Jadi pada pertemuan depan kita akan mulai kehidupan Rasulullah SAW ketika beliau menjadi nabi. Jadi kalau kita petakan kehidupan nabi itu era Makkiyah dan Madaniyah. Nah, era Makkiyah ini ketika Nabi berada di Makkah sebelum hijrah juga dua, sebelum kenabian dan setelah kenabian. Kita akan tuntaskannya yang sebelum kenabian, sebelum beliau menjadi nabi. Zawaju ar-Rasul, ya, pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan pernikahan Rasulullah SAW ini adalah pernikahan beliau dengan Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama beliau yang beliau nikahi paling lama. Ya, 25 tahun nih Khadijah membersamai Rasulullah SAW. Kita akan ceritakan dulu bagaimana perjumpaan dan pertemuan antara Rasulullah dengan Khadijah ini. Ya. Saya sempat bikin tulisan, tapi saya cari-cari tadi nggak nemu lagi filenya. Ya. Kira-kira bunyinya itu dari bisnis gitu ya menuju cinta. Jadi hubungan baginda Rasul awalnya dengan Khadijah itu jalinan bisnis. Ya. Nabi ini sangat dekat hubungannya dengan Abu Bakar, teman dekatnya. Abu Bakar itu salah satu kiosnya, rumah yang dijadikan sebagai tempat jualan, itu tidak jauh dengan rumah Khadijah. Ya, di lereng bukit Jabal atau Jabal Abi Kubais di Mekah. Ya. Karena Rasulullah ini sering bolak-balik ke rumah Abu Bakar Siddiq, dan Mekah juga bukanlah kota yang luas gitu ya, luas banget enggak. Maka ini tentu saja ya, akhirnya jadi sering ketemu dengan Khadijah. Dan beberapa staf Khadijah ini melaporkan tentang akhlak Rasulullah ya, yang dari kecil dikenal dengan Al-Amin gitu ya. Ketika mereka juga melaporkan bagaimana baginda Rasul berbisnis ya, dengan akhlak-akhlak yang luar biasa ya, dengan etika-etika bisnis yang mulia ya, tidak menipu ya, tidak menaikkan harga sembarangan ya, tidak menimbun barang. Ini akhlak-akhlak yang dijaga beliau pada waktu itu ya. Nah, ini membuat Khadijah ini tertarik untuk menjalin bisnis. Di awalnya begitu ya. Maka Khadijah pun menitipkan ya, sebagian barangnya, hartanya kepada Rasulullah SAW. Nah, selama ini ya, kita sering semacam keliru dalam memahami hubungan Rasulullah dengan Khadijah ini. Ya. Ada yang menyebut atau selama ini kita berpaham menganggap Nabi itu pesuruh, staff. Ya. Jadi sementara Khadijah itu bos gitu kan. Nah, padahal kalau kita baca beberapa dialog-dialog dan kemudian kisah-kisah yang menjelaskan tentang hubungan baginda Rasul dengan Khadijah ini bukan. Jadi bahkan Dr. Syafi'i Antonio itu ya, yang di Tazkiyah di Sentul dalam sebuah seminar mengatakan hubungan baginda Rasul dengan Khadijah itu bukan hubungan bos dan anak buah, bukan. Ya. Tapi hubungan dua orang yang sedang menjalin kerjasama. Khadijah adalah sahibul mal dan Rasulullah SAW adalah mudharib. Ya. Khadijah adalah investor, pemegang saham yang ngasih modal, sementara baginda Rasul adalah pebisnis yang menjalankan bisnis. Dan ini lazim sekali. Saya beberapa buku saya, terutama yang rada-rada tebal ya, yang butuh modal gede, ini buku saya 750 halaman. Ini kan lumayan ongkos cetaknya, dan karenanya saya biasanya kerjasama dengan beberapa teman yang punya uang nganggur, 50 juta, 100 juta gitu kan. Akadnya mudharabah. Ya, mereka memberikan uangnya, meminjamkan uangnya, ya sahibul mal gitu kan, dan saya sebagai pengusahanya menjalankan usaha tersebut dengan memproduksi barang, dalam hal ini buku. Maka teman ini adalah sahibul mal, ya, pemilik modal gitu kan, yang memberikan modal, dan saya adalah pengusaha. Nah, nanti akadnya bagi hasil, ya, jadi bukan persentase dari modal. Ya, kalau persentase dari modal ya kena riba, tapi kalau yang dibagi adalah hasilnya, ya, itu tidak berdasarkan kesepakatan. Bisa 50-50, bisa 30-70. Ya, selama ini yang saya tawarkan, saya 70,
sementara pemilik modal itu 30% dari keuntungan. Artinya modalnya utuh, gitu kan, dikembalikan utuh. Nah, sisanya keuntungan dari bisnis itu kita bagi 70 untuk saya sebagai pengusaha dan 30 untuk yang punya modal. Toh dia nggak ngapa-ngapain. Sementara saya kan resikonya banyak. Ini kira-kira. Ini hubungan jamaah sekalian antara Rasulullah dengan Khadijah pada awalnya, sehingga dengan cara seperti ini ya Khadijah bisa memahami betul-betul karakter baginda Rasulullah SAW, dan semakin hari ketertarikan Khadijah terhadap Rasul ini semakin tinggi, sampai pada akhirnya dia mengutarakan ya, keinginannya ini awalnya berdasarkan laporan dari stafnya Maisarah namanya, menyuruh salah seorang stafnya yang perempuan ya, Nafisah binti Munya, untuk menyatakan keinginannya ini kepada keluarga Rasul. Ya. Dan Gayung pun bersambut, keluarga Rasulullah menerima, Rasul juga menerima ya, dan keduanya pun menikah. Ada riwayat ayahnya Rasulullah, ayahnya Khadijah itu sempat tidak setuju. Dalam kitab Fi Zilal Sirat Nabawiyah itu dikatakan yang Khuwailid ayahnya Khadijah sempat tidak setuju. Lan tatazawwaji Muhammad, engkau tidak boleh menikah dengan Muhammad. Tapi dengan kesungguhannya diatur sedemikian rupa, akhirnya ayahnya ini ya menyetujui pernikahan keduanya. Maka nikahlah baginda Rasul pada waktu itu usia beliau 25 tahun. Sepengetahuan saya, baik dari kitab-kitab salaf, kitab-kitab induk gitu kan, ataupun telaah para ulama kekinian, saya belum menemukan perbedaan pendapat tentang usia Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah. Saya belum ketemu. Ya, fix sepakat 25 tahun. Ya, tapi Khadijah enggak. Khadijah itu ada 3 atau 4 pendapat. Yang paling masyhur itu 40 tahun. Ini paling masyhur. Ya. Bahkan ada riwayat mengatakan ya, usia Khadijah waktu itu ya 33 tahun. Ada satu riwayat bahkan mengatakan 27 tahun. Tapi mereka sepakat bahwa usia Khadijah itu lebih tua dari Rasulullah. Soal angkanya fihi khilaf. Ada perbedaan pendapat. Nah, ini konklusinya gitu kan. Bisa jadi 40 sebagaimana pendapat yang masyhur, bisa 33, bisa juga 27 tahun. Tapi yang pasti dia lebih tua dari Rasulullah SAW. Karena itu dalam kaidah pernikahan atau hal-hal yang harus kita perhatikan dalam berumah tangga itu ya, ada hal-hal yang sifatnya prinsip dan ada hal-hal yang sifatnya tidak prinsip. Termasuk yang prinsip adalah masalah agama, mengamalkan agama. Ya. Ini mohon maaf ya, suatu saat kita mencarikan atau mencari menantu untuk anak kita, maka kriteria menantu kita itu, gitu kan, baik yang menantu laki-laki ataupun perempuan, kriterianya itu ada yang prinsip, ada yang tidak prinsip. Ya. Yang prinsip antara lain adalah masalah agama. Ini nggak ada tawar menawar. Ya. Memilih menantu yang agamanya bagus. Ya. Sholatnya tidak bolong-bolong, akhlaknya juga termasuk agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak, kata Rasulullah. Pilihlah wanita, pilihlah calon menantu, pilihlah calon istri, gitu ya. Kalau dia bidzatid din, yang memiliki agama yang bagus, taribat yadak, maka jika tidak, maka tanganmu akan kering. Artinya engkau akan menyesal tidak memiliki apa-apa ya. Nah, ini agama prinsip, tapi ada hal-hal yang tidak prinsip. Kita boleh berkeinginan ya, berharap, tapi nggak mesti tercapai, nggak mesti terwujud. Misalnya barangkali masalah asal daerah ya, misalnya orang Sunda ya harus menikah dengan orang Sunda juga, itu nggak prinsip, nggak mesti ya. Orang Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, tidak boleh menikah dengan orang Jawa Barat dulu ya. ada anggapan seperti itu ya. Nah, ini nggak prinsip ya. Nah, termasuk yang tidak prinsip juga dalam masa umur. Jadi bukan hal yang prinsip kalau kemudian istri harus lebih muda dari suami, itu bukan hal yang prinsip. Boleh istri itu lebih tua daripada suami. Tapi kalaupun berharap misalnya yang jombloan ya di sini ya,
misalnya, atau berharap istri lebih muda dari dia, boleh-boleh saja. Tapi itu bukan hal yang prinsip. Nah, bagi Rasulullah menikah dengan Khadijah, usianya lebih tua dari Rasulullah SAW, dan Nabi sendiri pada usia 25 tahun. Nah, ada hal yang menarik dari usia 25 tahun ini. Ya. Dalam kajian kekinian, angka 25 tahun adalah angka yang relatif ideal bagi seseorang untuk menikah. Nah, ini wallahu alam ya, saya perlu sampaikan hal ini kepada kita semua. Barangkali Pak Dr. Basuki atau Pak Wizar atau Dr. Prita atau yang lainnya punya anak gitu kan. Nah, marilah kita targetkan ya, maksimal usia 25 tahun itu sudah punya pasangan. Ya, ini adalah usia yang relatif ideal gitu ya. Kurang dari itu ya mungkin bagus ya, tapi lebih dari itu jangan kebanyakan ya. Pemerintahan Turki Utsmani dulu di abad ke-18-an ketika masa keemasannya ya, itu membuat Al-Qanunu Zawaji, undang-undang pernikahan. Nah, di antara klausulnya isi pasal undang-undang pernikahan itu adalah usia ideal bagi seorang untuk menikah adalah usia 18 sampai 25 tahun. Ya. Dan ada tambahannya, manakala ada pemuda yang sudah masuk usia 25 tahun atau lebih gitu kan dan belum menikah juga ya, maka dalam hal ini pemerintah setempat wajib memanggilnya dan ya, menanyakan kepadanya kenapa dia belum menikah. Ya. Jadi mesti ada alasan tuh. Kalau dia mengidap penyakit misalnya yang menghalangi dia untuk nikah, harus diobatin. Kalau terbentur masalah ekonomi misalnya, ya harus diselesaikan. Ya, nggak ada kerjaannya, harus dicariin kerjaannya. Ya, atau kuliahnya belum beres, ya harus diberesin. Jadi tidak boleh ada seorang pemuda yang pada usia 25 tahun nggak ada alasan untuk nikah. Jadi usia 25 adalah usia yang sangat ideal, ya, relatif bagus ya bagi seseorang untuk mengakhiri masa lajangnya. Saya terus terang para dokter sekalian dan jamaah dapat ilmu ini ya, waktu kuliah dulu. Alhamdulillah. Ya. Jadi waktu kuliah dulu saya dapat ilmu ini tentang usia pernikahan yang ideal. Sehingga saya punya target. Usia 25 tahun ya saya harus menikah. Dan alhamdulillah ya. Saya menikah di tanggal 5 November tahun 2000. 5 November tahun 2000. Saya menikah. Saya lahir 5 November tahun 75. Persis di ulang tahun yang ke-25. Ya. Dan Rasulullah ya, menikah pada usia. Tapi ini bukan sunnah yang qat'i. Artinya kalau tidak menikah pada usia 25 tahun haram, ya enggak. Ini kita mengambil kebaikan-kebaikan yang ada pada Rasulullah SAW ya. Maka menikahlah baginda Rasul dengan Khadijah. Sebagai tambahan, Khadijah waktu itu jamaah janda ya. Dia memiliki 3 orang anak dari 2 suami yang sebelumnya. Abu Hala, ini suami yang pertama ya. Dari suami yang pertama ini Khadijah mendapatkan anak Hala dan Hindun. Dari suami yang kedua Atik ya, beliau mendapatkan anak yang namanya Hindun. Jadi Hala, Hindun. Ini adalah 3 anak tiri Rasulullah dengan Khadijah. Artinya ketika Nabi menikah dengan Khadijah, beliau memiliki 3 orang anak ini yang kemudian langsung bergabung dengan Rasulullah SAW. Dan keluarga Khadijah yang 3 anak ini ya adalah keluarga yang baik, anak-anak yang baik. Mereka termasuk as-sabiqun al-awwaluna fil Islam, termasuk orang-orang yang di awal-awal masuk Islam. Ya, wa ahsanu islamahum, dan Islamnya benar-benar ya, sampai keturunan mereka yang berikutnya. Bahkan di wilayah Makkah, keturunan Khadijah dari suami-suami yang sebelumnya ini dikenal dengan orang-orang yang suci, orang-orang yang mulia, keluarga Tahirah. Ya, jadi disebut dengan keluarga Tahirah. Di tahun 2000 berapa ya? 15 atau 16 sekitar itulah ya. Saya pernah jauh sebelum pandemi bimbing jamaah umroh ya. Dan ini kalau tidak pandemi saya bisa 5 atau 6 kali itu bolak-balik ngantar jamaah umroh ya, hampir setiap bulan ya. Nah, di masa pandemi ini terpotong ya. Rencana ada pemberangkatan lagi insya Allah di bulan Februari pertengahan insya Allah ya, sedang disiapkan.
karena kondisi semoga sudah mulai turun nih pandeminya dan sudah hilang bahkannya. Nah, jadi suatu saat ketika saya bimbing jamaah umrah, ada beberapa anak muda dan kemudian saya ajak mereka ini untuk ke Gua Hira. Gua Hira. Tempat Rasulullah mendapatkan wahyu. Nah, ada yang ada hubungan dengan tema kita ini. Dari hotel, depan hotel, kami sewa taksi. Taksi di Arab dengan Indonesia beda. Kalau taksi di Indonesia, itu bayarnya pakai argo. Tapi kalau di Arab Saudi, bayarnya pakai nego. Nego duluan ya, 70 rial, enggak, 60, 50, wah. Ya, jadi negosiasi gitu ya. Nah, saya waktu itu ya nego ya, dengan supir taksi yang tadi 70 real jadi 35 real, 50 separuh harganya ya. Saya duduk di samping supir di depan ya, sebelah kanan karena supir di sebelah kiri. Saya perhatikan supirnya ini ramah banget ya, dan masih usia-usia ya 50 tahun sekian, lebih tua dia dari saya sekian tahun ya. Pakai gamis gitu ya. Ya orang Arab walaupun nyupir pakai gamis juga. Saya bilang, saya dalam perjalanan dari hotel menuju ke lembah Bukit Nur ya, Jabal Nur atau Gua Hira itu, kami ngobrol gitu ya. Saya bilang, ya Syekh, saya bilang, Anta Makki, Anda orang Mekah? Ya, Anda orang Mekah. Jadi supir di sana macam-macam ya, ada orang Sudan, orang Mesir, orang Garut, banyak juga ya. Anta Makki, Anda orang Mekah? Nah, jawabannya menarik. Kata beliau apa? Supir ini, Naam, ya. Ana Makki, Quraisy, wa min at-Tahirah. Nah, ya. Ana Makki, saya ini orang Mekah. Quraisy, masih berdarah Quraisy. Ya, wa min at-Tahirah, dari keluarga Tahirah. Nah, saya udah paham, ya, sehingga saya nggak nanya lanjut dan saya langsung mengira, saya bilang, min at-Tahirah. Khadijah, ya Khadijah gitu kan. Dia senang banget dan sembari dia menunjuk ke arah Bukit Ma'la ya, di situ dimakamkan Khadijah. Ya, saya bilang, di situ dimakamkan Khadijah dan dua putra Rasulullah SAW. Nah, ini jadi Khadijah ini orang baik, luar biasa gitu kan. Jadi termasuk tahirat, orang yang suci. Ya. Dari pernikahan Khadijah dengan Rasulullah SAW ini ya, keduanya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak yang 6 orang. Nah, jadi inilah keluarga Rasulullah ya. Anak Rasul yang paling tua ya itu namanya Qasim. Maka dipanggil dengan Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Yang kedua putra Rasul namanya Abdullah. Ya, ada yang memanggil namanya dengan Tahir, Abdullah atau At-Tahir. Al-Qasim dan Abdullah ini dua anak laki-laki Rasulullah SAW yang tertua ini ya, sayangnya meninggal di usia balita ya, 4 tahunan. Meninggal dua-duanya, tentu tidak secara bersamaan ya, dan ketika belakangan hari melihat Rasulullah SAW, setelah itu anaknya perempuan semua ya, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah, tokoh-tokoh Quraisy sempat meledek Rasulullah dengan kalimat, ya Muhammad anta abtar, wahai Muhammad Anda terputus. Nah, terputus maksudnya ya nanti di belakangan hari nggak ada yang nyebut nama dia lagi karena laki-lakinya terputus, binnya itu udah nyimpang ya. Kalaupun dia punya cucu maka binnya ke yang lain gitu ya. Misalnya Zainab kan putri Rasulullah menikah dengan Abul As, maka anaknya Zainab adalah Umamah binti Abil As. Ya, langsung ke kabilahnya Abul As, bukan ke Rasulullah. Ini disebut dengan abtar. Abtar itu terputus nasabnya, ya, terputus keturunannya, habis gitu kan. Jadi habis, nggak ada gitu ya. Abtar, anta abtar. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kautsar yang bunyinya, Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya syani'aka ya, yang meledekmu ya, yang membulimu ya, huwal abtar, itulah yang terputus. Rasulullah tidak. Dan hari ini betapa banyak orang yang masih terpelihara silsilahnya dan jika dirunut nyambung ke Rasulullah SAW. Para Habib itu kalau mereka benar gitu kan, dan kemudian ditanya ya, kalau Habibnya bukan gadungan, maka dia akan bisa menyebutkan nasabnya dan sampai ke Rasulullah SAW.
Ya, mereka masih berdarah, masih ada darah Rasulullah, tidak terputus, gitu kan? Masih nyambung terus, masih ada sampai sekarang ya. Yang kita hormati ya, Habib Rizik Syihab, saya pernah nanya langsung ke beliau. Udah dulu ketika saya masih aktif sebagai wartawan, saya tanya langsung ya, ke beliau, Bib, betul antum keturunan Nabi sebenarnya. Wartawan nanya enak aja gitu kan, dia nggak akan tersinggung. Betul, Anda keturunan Nabi. Dia tersenyum dan kemudian tidak menjawab ya, tidak menjawab tidak, tapi dia membacakan silsilahnya. Ya, jadi dari Muhammad Rizik Syihab bin saya nggak hafal saya. Kalau Ustadz Adi Hidayat mungkin hafal, saya nggak hafal. Hafal terus gitu kan, sampai terakhir bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah putri Rasul SAW. Jadi yang terputus itu ya Abu Jahal, Abu Lahab. Saya belum pernah ketemu orang saya salaman, kenalkan saya ini keturunan Abu Jahal, nggak ada. Saya ini keturunan Abu Lahab, nggak ada, nggak ketemu saya. Tapi keturunan Rasulullah, masya Allah, luar biasa, banyak ya, banyak yang masih darah Muhammad Rasulullah SAW yang turun sampai sekarang ya. Ini ya. Al-Qasim Abdullah, anak Rasulullah yang ketiga namanya Zainab. Kita berkenalan dengan keluarga Rasulullah. Zainab ini putri Rasulullah yang tertua, menikah dengan seorang laki-laki namanya Abul As bin Rabi dan melahirkan dua orang anak, Umama dan Ali. Ali meninggal waktu kecil, close, selesai. Sementara Umama perempuan sempat menikah dengan Ali bin Abi Thalib, tidak melahirkan keturunan dan kemudian meninggal dunia. Jadi dari Zainab tidak bisa dipastikan atau kemungkinan besar tidak ada keturunannya sampai sekarang, nggak ada dari Zainab karena close pada dua anaknya. Nah, putri Rasulullah yang ketiga yang berikutnya adalah Ruqayyah. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah. Ruqayyah ini menikah dengan Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah. Bahkan keduanya sempat hijrah ke Habasyah. Nanti kita akan ceritakan pada kisah hijrah ke Habasyah. Namun sayang, Ruqayyah ini meninggal di waktu muda. Masih belum genap 30 tahun usianya, dia sudah meninggal dunia tanpa melahirkan keturunan. Meninggal dunia ketika Rasulullah sedang melaksanakan atau berada di medan Badar. Makanya Utsman itu nggak ikut perang Badar karena nungguin istri yang sakit, Ruqayyah ini, dan meninggal tanpa melahirkan keturunan. Setelah Ruqayyah wafat, maka baginda Rasul menikahkan Utsman dengan anaknya yang berikutnya, yaitu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum binti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menikahlah Utsman dengan Ummu Kulsum dan melahirkan anak namanya Abdullah. Maka dipanggillah Utsman itu dengan Abu Abdillah, bapaknya si Abdillah. Namun sayang, pada usia 4 tahun atau 5 tahun Abdullah ini cucu Rasulullah dari jalur Ummu Kulsum ini meninggal dunia. Ada yang mengatakan dia dipatok oleh hewan kepalanya, kemudian bengkak, lalu kemudian wafatlah cucu Rasulullah. Qasim, Abdullah tidak melahirkan keturunan, Zainab juga 2 orang dan tidak ada yang abadi meneruskan sampai sekarang. Ruqayyah meninggal tanpa anak, Ummu Kulsum meninggal dengan memiliki 1 anak. Sehingga dari 5 orang anak Rasulullah ini itu nggak ada yang terus sampai sekarang. Terakhir Fatimah. Fatimah binti Rasul ini menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan Fatimah dan Ali ini lahirlah 4 anak. Zainab, yang tertua Al-Hasan, Al-Husain, Zainab, Ummu Kulsum. Pertama Al-Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum. Di kitab Buyutul Mubasysyirin bil Jannah, potret keluarga sahabat Nabi yang masuk surga, itu ditambahkan ada 1 lagi anak Ali dengan Fatimah, namanya Muhsin, namun meninggal waktu kecil, sehingga tidak dihitung. Ada juga mengatakan itu bukan anaknya dengan Fatimah, tapi dia anak Ali dengan istri yang lain. Tapi yang fix 4, Al-Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum. Yang paling banyak melahirkan keturunan sampai hari ini adalah Husain. Husain ini yang banyak melahirkan keturunan. Di antaranya adalah ada putra beliau namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin, seorang tabi'in ternama
yang kemudian melahirkan banyak keturunan sampai hari ini. Nah, inilah keluarga besar baginda Rasulullah SAW ya, dengan Khadijah radhiyallahu anha, dan bisa dijelaskan selain dengan Khadijah ini baginda Rasul tidak memiliki keturunan selain Maria. Jadi ada istri Nabi yang lainnya namanya Maria Al-Qibtiyah, dan melahirkan satu orang anak yang kemudian dinamakan dengan Ibrahim ya. Namun sayang keduanya dia pun meninggal dunia. Ya, jadi Ibrahim itu meninggal dunia tidak sempat dewasa ya. Khadijah ini ya, kalau kita bicara tentang hikmah pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah, pertama kita lihat sisi Khadijah ini sendiri. Khadijah ini ketika menikah dengan baginda Rasul, dia bukan hanya menjadi seorang istri. Dia bukan hanya menjadi seorang istri, tapi memberikan segalanya untuk Rasulullah, memberikan motivasi. Apalagi Nabi mendapatkan wahyu belakangannya, dia yang menjadi awwaluman amana billahi wa rasul, orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan wajar kalau kemudian belakangan ketika Khadijah ini meninggal dunia, di antara istri Nabi itu banyak yang masih menyimpan cemburu, masih cemburu. Jadi orang yang udah meninggal tapi masih dicemburui, karena baginda Rasul begitu sayang kepada Khadijah ini. Dan Nabi pernah menjelaskan kepada Aisyah tentang Khadijah ini, bagaimana saya bisa melupakan seorang wanita, kata Rasul, yang saddaqatni inda kadzdzaba bihan nas, seorang wanita yang telah membenarkan saya, saddaqatni ya inda kadzdzaba bihan nas, ketika orang-orang mendustakan. Khadijah adalah orang-orang yang memberikan semua hartanya ketika orang-orang memboikot. Jadi orang lain memboikot hartanya, sementara Khadijah memberikan hartanya. Jadi nggak mungkin saya melupakan sosok Khadijah ini. Dan begitulah Rasulullah SAW memperlakukan Khadijah. Sebaliknya Khadijah juga demikian, memberikan bukan hanya harta tapi juga nasihat, bahkan dukungan. Kita ingat ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, lalu kemudian menggigil ketakutan. Ini wahyu pertama. Pada pertemuan depan insya Allah kita akan bahas nanti ya. Rasulullah menggigil ketakutan pulang ke rumahnya, kemudian mengatakan zamiluni ya, selimuti saya. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Diselimuti Rasulullah, diselimuti, diberikan air minum gitu kan, dan setelah tenang maka Khadijah mengatakan kalla wallahi, tidak wahai suamiku, demi Allah, innaka la tasilur rahim, engkau ini orang yang rajin menyambung silaturahim. Jadi kalla wallah, sekali-kali tidak, demi Allah la yughzikallahu abada, Allah tidak akan pernah menyakitimu karena engkau ini orang yang rajin silaturahim, menolong orang-orang yang lemah, ngasih makan orang yang kelaparan, dan seterusnya. Jadi engkau tidak akan mungkin dapatkan kesulitan. Demikian Khadijah memperbesar memberikan dukungan baik yang moral ataupun materi juga kepada baginda Rasulullah sampai hartanya habis ketika meninggal dunia Dan ini teladan yang luar biasa yang mungkin bisa kita lihat dari Khadijah. Sisi yang lain dari Khadijah ini ketika menikah dengan baginda Rasulullah menjelaskan bahwa wanita boleh beraktivitas. Nabi membiarkan Khadijah menggeluti dunia bisnis. Artinya apa? Dalam Islam tidak ada larangan para akhwat, para muslimah itu beraktivitas, tapi dengan syarat sesuai dengan fitrahnya. Makanya, mohon maaf, saya termasuk orang yang tidak setuju kalau para ibu itu misalnya kerjaannya sopir truk misalnya. Saya nggak setuju, karena itu tidak sesuai dengan fitrah. Atau misalnya kuli bangunan misalnya, saya tidak, karena itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Nah, jadi pekerjaan perempuan itu sebaiknya pertama apa? Dia sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita. Dan ini banyak. Bahkan ada beberapa profesi yang memang sebaiknya digeluti oleh para wanita. Misalnya pendidikan anak kecil gitu kan. Saya kebayang kalau yang ngajar TK bapak-bapak kayaknya butuh kesabaran tingkat tinggi gitu ya. Tapi kalau mama, ibu-ibu, mereka lebih bisa mungkin Atau misalnya apalagi kedokteran di bidang tertentu maka Yusuf Al-Qaradawi itu dalam fatwanya mengatakan di antara yang hukumnya fardu kifayah
Kalau kita kan fardu kifayah, contohnya itu aja ya, sholat jenazah, nggak ada yang lain. Ayo, apa contoh fardu kifayah? Mesti sholat jenazah tuh. Itu dari SD sampai perguruan tinggi ya. Kalau ngasih contoh fardu kifayah, sholat jenazah. Sama seperti makanannya makruh. Apa? Makanan makruh apa? Contohnya makruh. Ada yang tahu? Contoh makanan makruh? Mas Ilham tahu makanan makruh contohnya apa? Hah? Tahu Ustaz, kurang tahu Ustaz. Yang jadi makruh itu ya nggak begitu disukai, ya, tapi halal. Apa? Bawang putih. Bawang putih. Terus selain itu? Makanan yang berbau mungkin. Ya, apa misalnya? Durian. Durian? Waduh, saya suka banget tuh durian. Jengkol kali. Jengkol, Mas Luki. Ya nggak tahu kalau durian nggak tahu ini kontroversi makruh atau enggak. Karena saya pulang kampung kemarin ada yang nanya itu, Dok. Pulang dalam rangka apa? Ya, keluarga yang nikah nggak ada, yang meninggal nggak ada. Saya pulang aja keluarga. Dalam rangka apa? Saya bilang katanya musim durian di Butaraja gitu kan. Makanya saya pulang. Jadi ya yang jengkol, pete. Jadi kalau bicara tentang makanan makruh, ya itu aja gitu kan, jengkol, pete. Tadi ada kemajuan dari Dokter Prita ya, ada bawang putih gitu ya. Nah, padahal kembali ke fardu kifayah tadi. Kalau ngomongin fardu kifayah mesti apa ya, sholat jenazah, nggak ada yang lain. Padahal kata Yusuf Al-Qaradawi yang termasuk fardu kifayah itu ya, menyekolahkan anak perempuan di fakultas kedokteran di bidang kandungan. Apa tuh namanya ya? Jadi beliau menganggap hukumnya fardu kifayah. Mesti ada di antara putri-putri kaum muslimin yang sekolah di fakultas kedokteran atau ahli kandungan. Mesti ada. Kalau enggak kita dosa semua gitu ya kan. Mengapa demikian? Nah, sebab bayang oleh kita ya, ibu-ibu yang sehari-hari jilbabnya rapi, tertutup. Begitu mau USG, mau melahirkan, yang meriksa dokter laki-laki. Ya, secara hukum fikih barangkali masuk kategori darurat karena nggak ada yang lain. Tapi malunya minta ampun luar biasa gitu kan. Yang selama ini tidak ada yang melihat aurat kita, ibu-ibu sekalian, kecuali suami. Ini orang lain yang nggak kita kenal gitu kan. Malunya minta ampun ya. Nah, karena itu kata Soekardi mesti ada. Secara fardu kifayah mesti ada para akhwat, para muslimah ya, yang turun gitu kan ke bidang ini. Nah, jadi ada bidang-bidang tertentu yang memang harus digeluti oleh ibu-ibu, tidak bisa oleh bapak-bapak. Nah, bahkan Khadijah ini memberikan pelajaran tentang bisnis. Saya pernah nulis buku judulnya mana ya? Wanita pun boleh berbisnis judulnya. Nah, wanita pun boleh berbisnis. Tapi ini bahasa Malaysia. Ya. Kalimat boleh itu artinya bisa. Kalau Malaysia ya, wanita pun bisa berbisnis. Saya sebutkan dibanding profesi misalnya menjadi karyawati, mohon maaf kalau di sini masih banyak yang karyawati, berangkat jam 7, pulang jam 5 sore atau bahkan lebih dari itu ya. Sementara menjadi pebisnis, manakala seorang wanita yang menggeluti dunia bisnis, maka dia akan bisa mengatur waktunya dengan baik. Ya, dia bisa mengendalikan ya, waktunya sesuai dengan kemampuannya. Beda kalau orang yang bekerja sebagai karyawati jam 7 sampai jam 5 dia nggak bisa ngapain. Dia harus kantor, dia harus ke tempat pekerjaannya. Tapi seorang pengusaha, pebisnis, wanita pebisnis, maka dia memiliki keluangan waktu dan kebersamaan keluarga lebih dari yang lain. Nah, Khadijah ini rahimakumullah memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana seorang wanita pun boleh melakukan aktivitas di luar rumah dengan syarat sesuai dengan fitrahnya, izin suami atau kalau belum menikah izin ayahnya harus wajib gitu kan, dan kemudian belajar dari Khadijah ya, semua kekayaannya, hasil bisnisnya itu tidak kemudian membuat dia sombong meskipun secara ekonomi gitu kan. Khadijah lebih dulu mapan, bahkan lebih berlebih hartanya dibanding Rasulullah, lebih banyak harta Rasulullah, namun ia tetap setia mendampingi Rasulullah dan tidak pernah melecehkan Rasulullah. Ini pelajarannya dan saya sampaikan ini tidak sedikit di antara keluarga disebabkan oleh penghasilan istrinya jauh lebih besar daripada suaminya. Kalau tidak hati-hati bisa membuat rumah tangga itu goyang. Kalau tidak benar merawat hubungan
baik antara suami dan istri. Nah, Rasulullah secara fakta tidak bisa dipungkiri bahwa Khadijah itu lebih kaya, lebih mapan, lebih dulu paling tidak daripada Rasulullah. Tapi itu tetap Khadijah tetap setia mendampingi Rasulullah ya, dan tidak pernah melecehkan beliau secara ekonomi ya. Nah, kemudian Khadijah juga yang Allah disebutkan dalam banyak riwayat seperti riwayatnya adalah orang yang sangat peduli dengan pendidikan anaknya. Ya, dialah yang mendidik anak-anaknya, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah tentu saja ya, karena Fatimah itu lahir 5 tahun sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu. Artinya ketika Khadijah wafat, ya berkisar antara 14 atau 15 tahun. Ya. Jadi dia mendidik putra-putrinya dengan sebaik-baiknya. Dan ini yang kemudian harus kita perhatikan hari ini. Ya. Al-ummu madrasatun. Kata Hafiz Ibrahim, seorang penyair asal Mesir, ya, ibu laksana sekolah. Al-ummu madrasatun. Idza a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal arab. Kalau engkau menyiapkan ibu yang baik, berarti engkau telah menyiapkan generasi yang baik dari akarnya. Kita belajar menjadi ibu dari Khadijah radhiyallahu anha. Begitu detail memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya sampai kemudian ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, semua anaknya, ya, seluruhnya, ya, yang masih hidup tentu saja, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan pasti saja Fatimah kemudian ya seluruhnya memeluk Islam. Ya, semuanya mengakui kenabian Rasulullah SAW. Nah, Khadijah radhiyallahu menemani baginda Rasulullah sampai pada usia atau pada tahun 10 kenabian. Jadi kalau kita lihat rentang waktunya, Rasulullah menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun, menjadi nabi sampai usia 40 tahun. 25 ke 40, 15. Jadi Khadijah membersami Rasulullah 15 tahun sebelum kenabian. Dan 10 tahun setelah kenabian. Jadi 25 tahun namanya. Ya. Di tahun ke-10 dari kenabian, Rasulullah sudah menjadi nabi 10 tahun, ya, Khadijah wafat. Beliau meninggal dunia di bulan Ramadan, ya, tahun ke-10 kenabian, dan Nabi begitu betul-betul terpukul, Nabi betul-betul berduka, sehingga ulama menyebut tahun wafatnya Khadijah, apalagi sebelumnya pamanda Rasulullah Abu Talib juga meninggal dalam keadaan kafir gitu ya. Ini yang membuat kesedihan Nabi itu berlipat-lipat. Nabi berduka luar biasa. Ya, maka tahun itu dikenal dengan Amul Huzn. Amul Huzn, tahun duka. Wafatnya Khadijah dan sebelumnya wafatnya pamanda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ketika Khadijah meninggal dunia dan beliau dimakamkan di Makkah, ya, jadi satu-satunya istri Rasulullah dari sekian banyak itu yang meninggal dan kemudian makamnya ada di Makkah adalah Khadijah. Sementara istri Nabi yang lainnya itu dimakamkan di Madinah. Kecuali ada satu namanya Maimunah bintul Harits, ini makamkan di Mas Syarif di luar kota Mekah arah menuju Madinah. Sementara Khadijah dimakamkan di dalam kota Mekah di kompleks pemakaman Ma'la, tak jauh dari Masjidil Haram ya. Di sana juga dimakamkan Imam An-Nawawi Al-Bantani, kemudian keluarga Rasul, kakeknya Abdul Muttalib, dua putranya Qasim dan Abdullah juga dimakamkan di tempat ini. Nah, Nabi berduka, ya, lalu kemudian dia segera dinasihati oleh salah seorang ya terbilang sepupu jauhnya, ya, memberikan nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, tidak layak bagimu untuk berduka berketerusan. Ya. Ala tatazawwaj, ya, tidakkah engkau menikah? Ya, tidakkah engkau menikah? Kata Rasul. Dengan siapa? Ya, kata yang ngasih tahu ini terserah. Bikran am sayyiban, ya, mau yang janda, ya, mau yang gadis atau yang janda. Kalau yang gadis siapa? Kata Rasul. Aisyah, putri Abu Bakar Siddiq. Kalau yang janda siapa? Sauda binti Zam'ah. Maka baginda Rasul memilih yang janda. Nikahlah Rasulullah di bulan Syawal. Ya, artinya terbilang sekitar 1 tahun kurangan sejak wafatnya Khadijah, ya, menikahlah Rasul dengan seorang janda yang sudah usianya di atas 50 tahun, ya, namanya Sauda binti Zam'ah. Ini anaknya banyak, suaminya meninggal di perantauan di Habasyah. Ini janda nggak ada yang ngurus, oleh Rasulullah dinikahi, ya, untuk menyelamatkan dia dan sekaligus, ya, menghibur Rasulullah SAW dan kemudian melanjutkan pendidikan bagi anak-anak Rasulullah SAW. Ya.
dan dalam sejarah Saudah ini dikenal sebagai istri Nabi yang badannya itu agak gemuk, ya, dan lucu, jadi humoris. Ya, emang orang gemuk itu emang kelihatan lucu ya. Dia ini gemuk lucu. Ada banyak riwayat tentang kisah-kisah lucu Rasulullah dengan Saudah binti Zam'ah ini ya. Pernah mereka sholat sunnah, kemudian ketika Nabi bangkit, kepalanya Saudah ini nyentuh punggung Rasulullah sehingga keduanya hampir jatuh berbarengan gitu ya. Jadi kehadiran Saudah ini ya betul-betul cukup menghibur baginda Rasul yang kehilangan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Dan apalagi usianya ya tua Khadijah tentu saja daripada Saudah, tapi Saudah ini bukan bukan wanita yang muda lagi. Setahun kemudian baru Nabi menikah dengan Aisyah, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Ya, karenanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, beliau punya dua istri, Saudah binti Zam'ah dan ya, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru kemudian Nabi menikah dengan beberapa orang wanita yang lainnya, diantaranya Hafsah, Ummu Salamah, Zainab binti Huzaimah, dan Maria al-Qibtiyah, ada juga namanya Safiyah, ada namanya Ummu Habibah, putri Abu Sufyan ya. Semuanya dinikahi baginda Rasul ketika beliau sudah hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Dan hanya 3, Khadijah, Saudah dan Aisyah yang dinikahi Nabi sebelum hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Nah, ini jamaah sekilas tentang pernikahan Rasulullah dengan Khadijah serta pengenalan sedikit keluarga Rasulullah ya, dengan Khadijah ini ya, putra-putri beliau ya, cucu-cucu beliau ya, yang kemudian kemungkinan di antara mereka ada yang masih abadi sampai hari ini. Sudah 48 menit sejak saya bergabung ya, atau 44 menit kajian. Kita sisakan waktu untuk memperdalam tema ini. Jika ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan khususnya tentang pernak-pernik seputar pernikahan Rasulullah SAW, kita akan tuntaskan secara bersama. Silakan, kalau ada pertanyaan saya serahkan kembali ke host kita, Kang Muhammad Ilham Bagas. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Happy Andi Bastoni. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada hadirin. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa on mic ataupun raise hand. Izin Kang Ilham bertanya. Silakan. Kalau Ustadz ingin bertanya dua. Yang pertama, tadi dikisahkan bahwa yang melamar Rasulullah itu adalah Khadijah. Jadi kalau nggak biasa yang wanita yang melamar laki-laki. Sebetulnya bagaimana situasi hubungan laki-laki dan wanita pada masa itu? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Itu bagaimana realitasnya? Apakah di usia 9 tahun atau 14 tahun ya? Sehingga bagi orang-orang yang benci itu kan dikatakan bahwa Rasulullah itu seorang pedofil, katanya menyukai anak-anak. Itu aja Ustaz, terima kasih. Okay. Bismillah. Yang pertama tentang Khadijah ya, yang dikatakan tadi itu melamar lebih dulu, menyatakan keinginan lebih dulu. Iya, tapi tidak secara langsung. Ya. Jadi ada seorang wanita yang menjadi perantara Rasulullah dengan Khadijah. Kalau saya tidak salah ingat namanya, Nafisa binti Munya. Betul. Ya, saya sedang buka kitab Ar-Rahiqul Maktum ya sekalian. Jadi saya bacakan teks riwayatnya, versi terjemahnya saja ya. Setibanya di Makkah dan setelah Khadijah tahu keuntungan dagangan yang melimpah yang tidak pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya, apalagi setelah pembantunya Maisarah. Jadi Nabi ini berangkat bisnis bersama dengan Maisarah. Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Di kita perempuan. Saya dulu waktu kecil juga heran. Nabi jalan bareng perempuan ya ke Syam bisnis. Ternyata Maisarah itu laki-laki. Mengabarkan kepadanya ya apa yang dilihat tentang diri Rasulullah ya, sifat-sifat yang mulia, kecerdasannya, kejujurannya dan seterusnya. Sebenarnya sudah banyak para pemuka dan pemimpin kaum yang hendak menikahinya. Ya. Jadi sebenarnya sudah banyak yang pengen menikah dengan
dengan Khadijah ini ya. Namun dia tidak mau. Khadijah menolak. Bahkan ada riwayat Abu Jahal itu pernah melamar Khadijah, tapi Khadijah menolak. Ya. Nah, tiba-tiba saja diingat dengan seorang stafnya, rekannya, namanya Nafisa binti Munya. Nafisa binti Munya. Dia meminta agar rekannya ini yang, ya, jadi perantara, menyampaikan, menemui beliau dan membuka jalan agar menikah dengan Khadijah. Jadi bukan Khadijah langsung, tapi dia mengirim seorang teman, seorang staf anak buahnya, kira-kira orang lain lah yang dekat hubungan dengan dia ya, Nafisa binti Munya ya, untuk disampaikan keinginan itu kepada Rasulullah dan keluarga. Nah, jadi sehingga simpulannya apa? Ya boleh-boleh saja. Ya, seorang wanita kalau tertarik dengan seorang laki-laki misalnya, nah tinggal teknisnya tadi kemudian ya, bisa lewat isyarat nyuruh orang lain, tentu nggak melabrak kalau bahasa hari nembak di tempat gitu ya. Ya enggak, ini masalah etika. Tapi secara dalil atau kemudian agama ya boleh-boleh saja, gitu kan? Sah. Ya. Seseorang menyampaikan keinginannya lebih dulu. Perempuan menyatakan keinginan lebih dulu kepada calon suaminya. Ya. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Aisyah, usia Aisyah. Ya. Yang lazim, ini begini. Jadi menurut pendapat para ulama salaf yang dulu ya, misalnya dalam kitab-kitab induk, bahkan Imam Muslim saja yang mengatakan Khadijah itu menikah dengan Rasulullah pada usia 6 tahun. Bahkan yang mengatakan 7 tahun. Ya. Tapi lam yadkhul 'alaiha, tapi belum satu rumah. Rasulullah dan Aisyah baru satu rumah ketika mereka sudah hijrah. Artinya usia Aisyah sudah balik, sudah dewasa, hijrah. Nah, ini satu pendapat. Pada usia 6 atau 7 tahun. Dan berkumpul dengan Rasulullah ketika beliau sudah hijrah. Nah, adapun pendapat yang kedua, ada ini pendapat ulama-ulama kontemporer yang muncul belakangan ya, tidak. Ya, mereka menghitung usia Khadijah itu dengan begini. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwa antara Aisyah dengan kakaknya Asma binti Abu Bakar, ya, itu kan adik kakak, terpaut 10 tahun. Asma lebih tua dari Aisyah 10 tahun. Ditemukan riwayat, ya, Asma itu meninggal tahun 73 Hijriah. Dalam usia 100 tahun. Sekarang kita hitung. Ini faktanya. Jadi antara Aisyah dengan Asma 10 tahun bedanya, lebih tua Asma daripada Aisyah. Ya. Sementara ketika wafat, ya, Rid mengatakan Asma itu wafat tahun 73 Hijriah. Udah jauh banget. Nabi kan 11 Hijriah. Ini 73 Hijriah. Usianya 100 tahun. Artinya apa? Ketika Asma ini hijrah dari Makkah ke Madinah, usianya itu 100 kurang 73, 27 tahun. Jadi kalau Asma binti Abu Bakar hijrah dari Makkah ke Madinah pada usia 27 tahun, berarti Aisyah hijrah pada usia 17 tahun. Nah, dia menikah dengan Rasulullah 2 tahun sebelum hijrah, 15 tahun. Nah, ini pendapat ulama-ulama kekinian, kontemporer. Gitu ya. Kesimpulannya apa? Para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana juga usia Khadijah ketika menikah tentang usia Aisyah saat dinikah Rasul. Dan dua-duanya, kalau kita ambil kesimpulannya, andai Rasulullah menikahi Aisyah qabla sinnil bulugh, sebelum usia baligh, ini tidak melanggar syariat. Ya, secara syariat boleh, tapi tidak boleh dicampuri. Nah, dalam kajian fikih, kalau kita belajar fikih ya, seseorang boleh menikah dengan anak kecil, akad, tapi nggak boleh campurin, nggak boleh satu rumah, cuman akad doang, gitu kan? Dengan syarat ketika dia dewasa nanti ya, sang ayah atau wali harus nanya anak ini tadi mau nggak nikah dengan suami ini. Kalau katanya enggak, maka bisa ditinjau ulang dan dibatalkan. Tapi kalau katanya mau, maka tidak perlu akad nikah ulang. Cukup yang pertama tadi sebelum dia balik. Jadi syarat nikah itu tidak disyaratkan sinnul bulugh, nggak mesti balik. Nggak harus. Sah nikah
kalau dia tidak balik, boleh. Saya bicara dalam konteks syariat ya. Nanti ada hukum positif di Indonesia, masing-masing negara itu berbeda gitu kan. Ini hukum positifnya. Tapi cara syariat boleh. Nah, dengan syarat itu tadi dia tidak boleh dicampuri, dan kalau sudah dewasa balik maka dia harus ditanya ulang, mau nggak nikah? Ya. Kalau mau diteruskan, kalau nggak bisa jadi masuk dalam tahap pembatalan nikahnya ya. Nah, ini secara syariat Nabi tidak melanggar. Yang kedua, kalaupun benar Nabi menikahi Aisyah pada usia sebelum balik, entah 7-6 tahun ya, sebelum balik, secara adat kebiasaan pada waktu itu nggak melanggar, buktinya nggak ada yang protes. Jadi Nabi menikah dengan Aisyah nggak ada yang protes, nggak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa ada bangsa Arab kala itu yang memprotes pernikahan Nabi. Artinya itu secara adat waktu itu boleh-boleh saja, nggak masalah. Nah, jadi dalam hal ini berapapun usia Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW, tidak melanggar syariat. Yang kedua, tidak melanggar kebiasaan atau adat masyarakat Makkah pada waktu itu. Berapapun usianya. Jadi tidak ada yang dilanggar oleh Rasul. Artinya tidak ada yang harus disalahkan dari Rasul. Ya, kalau menyebut Nabi menikahi anak kecil gitu kan, ya kalaupun itu terjadi, maka itu adalah pernikahan untuk menjalin kekerabatan dengan Abu Bakar Siddiq, bukan untuk nafsu. Makanya begini logikanya. Jadi kalau ada mengatakan Rasul itu menikah karena faktor biologis, karena nafsu, enggak. Pertama, Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, udah tua, 55 tahun usianya. Ya, jadi kalau Nabi karena seks gitu kan, karena biologis, dia nggak mungkin nikahi orang 50 tahun sekian itu, nggak mungkin. Satu. Yang kedua, kalaupun Nabi menikah dengan Aisyah di bawah usia balik, gitu kan, tentu ini juga bukan karena seks, bukan karena biologis. Ngapain nikahin anak kecil, nggak bisa diapa-apain, gitu kan? Nah, nggak bisa berhubungan, nggak boleh gitu kan? Jadi jauh sekali kalau menyebut Nabi menikah ya karena suka dengan anak kecil tadi ya, atau kemudian yang kedua karena faktor biologis. Tidak. Nah, jadi simpulannya tidak ada yang dilanggar oleh Rasul ketika beliau menikah dengan Aisyah, berapapun usianya, baik secara syariat maupun secara adat masa itu. Demikian Pak Dr. Wizar. Mau nggak ada lagi? Silakan. Baik, silakan untuk pertanyaan terakhir mungkin. Untuk para peserta mungkin bisa raise hand atau on mic. Silakan. Satu lagi Ustaz. Nah, monggo Pak Dr. Basuki. Memang dalam riwayat itu putra-putra Nabi yang laki wafat semua ya. Ya. Apanya ada maksud dari hikmahnya supaya nggak ada pewarisan kenabiannya? Iya begitu. Iya. Ya betul. Jadi pertama fix ya. Jadi kalau dalam riwayat statusnya itu ya sahihun wa sarih. Jadi benar dan sarih. Sarih itu jelas. Jadi nggak ada multitafsir. Ya, jadi bahwa seluruh anak laki-laki Nabi itu meninggal waktu kecil dan tidak melahirkan keturunan. Ya. Jadi bahkan ketika Nabi meninggal dunia, anaknya cuma satu lagi yang hidup, yaitu Fatimah. Itu pun meninggal 6 bulan kemudian setelah Rasulullah. Ya. Jadi runutnya kan Qasim bin Abdullah meninggal waktu kecil. Ya. Zainab meninggal jelang atau ketika perang Tabuk tahun ke-9. Nabi kan tahun ke-11. Ruqayyah dulu. Ruqayyah meninggal pada perang Badar, walaupun nggak ikut perang Badar, tapi momentumnya itu. Ya. Ruqayyah juga meninggal jelang perang Tabuk. Jadi seluruh putra-putri Nabi itu meninggal sebelum Rasulullah wafat. Hanya Fatimah. Nah, Fatimah pun meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi wafat. Karena Nabi itu kan meninggal di bulan Rabiul Awal. Sementara Fatimah meninggal di bulan Ramadan. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6. Jadi kalau kita hitung ya Rabiul Awal nih, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 bulan bedanya. Ya. Nah, jadi clear. Hikmahnya, ya mungkin tadi sampaikan ya bahwa agar tidak muncul semacam dinasti gitu ya, sistem ya dalam Islam ya. Jika kalau ada anak laki-laki itu mungkin beda lagi ceritanya, apalagi bangsa Arab kan dia ke laki-lakinya itu sangat-sangat kuat gitu ya. Itu tidak. Nah, jadi Nabi atau Allah SWT menutup pintu itu supaya tidak menjadi masalah suatu saat. Gitu ya. Itu diantara hikmah.
Dan yang kedua ya, tentu saja hikmahnya supaya tidak ada pengkultusan. Ya, anak Rasulullah yang perempuan saja Fatimah itu aja sudah banyak yang mengkultuskan, terutama kalangan Syiah gitu ya. Nah, apalagi ini keturunan laki-laki dari Rasulullah. Wah, itu akan lebih berbahaya lagi gitu kan. Itu hikmahnya. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Baik, terima kasih banyak Ustadz Happy atas materi dan juga jawaban yang telah disampaikan. Alhamdulillah kita telah tiba di akhir acara. Mungkin ada satu lagi Ustadz, Dr. Zakia. Para habaib. Ya, bagaimana ya dari Dr. Zakia dengan para habaib yang mengatakan mereka keturunan Nabi? Ya, bisa dipastikan. Pertama, kalau habaib atau habib yang ngomong itu benar, bisa dipastikan ya dia dari keturunan Ali dengan Fatimah. Tidak ada dari putra-putri Nabi yang lain, enggak. Ya. Jadi kalau dia benar, kalau salah, kalau dia bohong ya orang bohong nggak usah didengerin gitu ya. Jadi kalau benar dia fix gitu kan mengaku keturunan Nabi, itu dipastikan dari jalur Fatimah. Karena tidak ada putra-putri Nabi lain yang melahirkan keturunan sampai hari ini. Dan kemungkinan besar Fatimah pun dari putranya yang namanya Al-Husain. Kemungkinan besar. Ya. Nah, adapun dari anak-anak yang lain bisa jadi misalnya kan ada anak Fatimah yang lain ada namanya Zainab. Ada yang sampai hari ini. Ummu Kulsum itu kan Ummu Kulsum anaknya Ali, ya kan? Fatimah menikah dengan Ali. Nah, salah seorang anaknya namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini menikah dengan Umar. Banyak keturunannya. Bahkan bisa jadi sampai sekarang mungkin ada juga karena melahirkan keturunan yang banyak. Itu juga keturunan Ali. Tapi kan bukan yang laki-laki. Yang laki-laki adalah Al Hasan dan Husain. Itu masih nyangkut ya nasabnya ke Fatimah, putri Rasulullah SAW. Tidak ada di yang lainnya. Berarti sebenarnya tidak ada keturunan langsung. Iya betul. Jadi tidak ada keturunan langsung dari Nabi. Yang langsung kalau yang dimaksud langsung laki-laki ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan langsung wanita ya ada Fatimah itu. Jadi Hasan Husain itu betul-betul anak kandung Fatimah. Tapi tentu saja lewat jalur Ali. Ya, secara nasab binnya ke Ali. Tapi di dalam tubuh Al-Husain, Hasan itu mengalir darah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti ini, Umar bin Abdul Aziz itu keturunan Umar bin Khattab. Ya, benar, tapi bukan dari jalur laki-laki. Umar bin Abdul Aziz itu ya keturunan Umar, tapi dari jalur perempuan, dari jalur ibunya. Kalau dari ayahnya bukan, dia keturunan Bani Umayyah. Ya, karena Abdul Aziz itu dari keturunan Bani Umayyah. Sementara ibu dari Umar bin Abdul Aziz itu ya itu keturunan Umar. Jadi Umar itu punya anak namanya Asim. Ya, Umar punya anak namanya Asim. Nah, Asim ini menikah dengan seorang wanita namanya Laila. Pernikahan Asim dan Laila ini melahirkan anak. Pernikahan Asim dan Zainab, bukan Laila. Pernikahan Asim dan Zainab ini melahirkan anak namanya Laila. Ya, Laila ini ya menikah dengan Abdul Aziz, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi keturunan Umar, cicit. Ya, jadi anaknya Umar namanya Asim, punya anak namanya Laila. Nah, Laila ini melahirkan anak namanya Umar. Tapi bukan nasab ayah. Ya, tapi dari ibu, seperti Rasul. Jadi tidak salah kalau mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu keturunan Umar bin Khattab. Benar. Tapi dari jalur ibunya. Nah, Rasulullah juga demikian. Habib Rizik itu keturunan Rasulullah. Benar. Tapi dari jalur Fatimah. Cukup? Ya, insya Allah jelas Ustaz atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Sebagai penutup acara kajian pada malam hari ini, mungkin ada close statement dari Ustadz sekaligus ditutup dengan doa. Silakan Ustadz. Oke. Baik, jemaah sekalian, tema kita hari ini saya sampaikan tentang pernikahan Rasulullah dengan Khadijah dan mengenal keluarga beliau. Ya, salah satu cara kita untuk mencintai Rasulullah SAW adalah mengenal beliau dan keluarganya. Ya, jadi paling tidak
kita kenal beliau dan keluarga-keluarga inti Rasulullah SAW. Semakin kita kenal Rasulullah dengan keluarganya, itu akan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau. Baik, kita cukupkan dengan doa. Saya akan pimpin, yang lain mengaminkan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita pada malam hari ini, memudahkan segala urusan kita, dan menjadikan putra-putri kita menjadi keturunan yang saleh dan salehah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam radhiyallahu sayyidina wa Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dasyakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana rzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Happy Andi Bastoni dan juga para hadirin. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Berarti udah pulang mudik ya, Ustadz ya? Sudah pulang saya. Sudah dari hari Kamis, Pak Dokter. Itu naik mobil itu ya? Betul, Pak. Jadi naik kendaraan pribadi ya, sama keluarga. Iya. Dan alhamdulillah sudah lancar, jalan sudah lancar kan, dari Bakahuni ke arah Palembang itu sudah pakai Jalan tol. Walaupun kalau ke kampung saya masih terputus, ya. Jadi belum sampai ke kotanya. Bayarnya berapa itu Ustadz jalan tolnya? Jalan tolnya 118.000 kalau nggak salah. Jadi total saya totalkan dari rumah sampai ke rumah saya itu tolnya 200.000 tol, ya. Nah, bensinnya sekitar 350.000 kali jalan, ya. Plus nyebrang. Kita kan naik kapal tuh, ya, kapal ekspres itu 600.000, 588 lah tepatnya, 588.000. Itu yang ekspres 1 jam. Nah, ada yang reguler itu 400-an, itu 3 jam. Nah, saya kemarin milih yang cepat, kapal cepat. Durian, ya? Kenapa? Bawa durian ya? Bawa tapi dikupasin. Jadi dikupasin di lokasi, ya, jadi kita bawa ini doang plastik. Iya, jadi dimasukkan di freezer di sana. Saya bawa cooler gitu ya. Jadi sampai sini masih fresh. Masih nggak rusak ya. Dulu saya pulang kampung pertama kali dulu salah. Jadi bawa durian bulat-bulatnya gitu kan, nggak dikupasin gitu kan, ditaruh di dalam mobil. Wah, baru 30 kilo mabok semua gitu. Jadi yang benar itu taruh di atas. Nah, pulang kedua saya bawa durian bulat-bulat tapi taruh di atas. Itu bawa 50 biji. Sampai di Bogor dibuka secuil cuma 50 biji dikit gitu kan. Wah, nah, akhirnya pulang berikutnya ngapain bawa kulit gitu ya. Jadi dibuka, tinggal bawa cooler aja dimasukin. Kalau saya hitung kemarin bisa sampai 50-60 biji tuh ya kalau digabungin. Tapi sudah berpraktek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belajar dari durian ucok. Masukkan di freezer. Baik, saya pamit Pak Dr. Prita. Ya. Mas Ilham. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat besar semuanya ya. Pamit ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum.